selamat datang di podcast Jejak Earthline. Apa kabar nih para pendengar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Bersama aku Serina, yang di sini kita bakal ngobrol seru nih tentang salah satu solusi yang ramah lingkungan, yaitu ekoenzim. Nah, di sini aku gak sendirian karena udah ada dua narasumber nih yang pastinya keren-keren banget. Pertama ini ada Resi. Halo Resi. Halo Serina, halo semuanya. Seneng banget deh aku bisa ngobrol di podcast Jejak Earthline. Dan juga ada Naila. Apa kabar Nay? Halo Serina, halo semuanya. Kabar baik, semangat banget buat podcast hari ini. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal angkat judul Ekoenzim sebagai solusi nyata mengurangi sampah dari rumah, mengurai masalah, membangun solusi. Kita bakal bahas mulai dari masalah sampah, apa itu ekoenzim, manfaatnya, hingga hubungannya dengan pelajaran PKWU. Oke, kita mulai dulu nih dari masalah yang sering banget kita temui nih, yaitu sampah. Nah, Resi, boleh gak nih ceritain sedikit tentang kondisi sampah di lingkungan kita? Nah, sekarang itu sampah semakin menumpuk, terutama sampah organik dari dapur, seperti sisa makanan, sisa kulit buah, atau sayuran. Nah, banyak yang orang nggak tahu kalau sebenarnya sampah organik lah yang paling banyak jumlahnya. Ada sekitar 60% dari total sampah rumah tangga. Nah iya bener banget, sampah organik bisa menimbulkan lingkungan kita menjadi kotor. Nah, itu dia poin pentingnya, Nay. Banyak banget nih orang yang belum tahu bahwa dampak sampah organik itu sebesar itu ya. Kalau dari sisi kesehatan dan lingkungan, gimana sih dampaknya, Nay? Nah dampaknya itu besar banget. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik bisa menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan dan juga bisa memperburuk proses pemanasan global. Di sekolah pun kalau sampah organik tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor, bau, bahkan bisa mengganggu proses pembelajaran. Betul banget tuh Nay. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa mengundang banyak hewan seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Dan juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Wah, berarti dampaknya serius juga ya. Tapi sebenarnya ada kok solusi menarik buat ngatasin semua itu, yaitu kita bisa pakai ekoenzim. Nah, Resi, boleh gak nih kasih tahu para pendengar apa sih ekoenzim itu? Nah, jadi ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi dari 3 bahan, yaitu gula merah, sisa sayuran atau buah, dan air. Dari ketiga bahan tersebut dicampurkan lalu difermentasi selama 3 bulan hingga bisa dipakai untuk berbagai hal. Kalau manfaatnya apa aja sih dari ekoenzim ini, Nay? Nah, ekoenzim ini bisa jadi solusi pengolahan sampah organik karena bahan utamanya justru dari sampah dapur yang biasanya dibuang begitu saja. Jadi sampah ini bukan hanya berkurang, tapi juga bisa menjadi produk yang bermanfaat. Selain itu, ekoenzim juga aman, ramah lingkungan, dan juga murah karena dibuat dari bahan-bahan rumah tangga. Berarti manfaatnya luas banget ya, mulai dari buat kebersihan sampai ke perawatan tanaman. Keren banget ya, ternyata dari satu bahan ini bisa buat beberapa hal. Nah, jadi selain membantu mengurangi sampah organik, ekoenzim juga bisa membuat lingkungan kita menjadi sehat dan juga hemat biaya. Udah cocok banget gak sih para pendengar kalau ekoenzim ini mulai diterapin di lingkungan kita? Terakhir nih Res, apa sih hubungannya ekoenzim dengan pelajaran pendidikan kewirausahaan? Nah, pelajaran pendidikan dan kewirausahaan itu termasuk yang membahas produk kreatif dan juga kewirausahaan. Ekoenzim juga termasuk salah satu dari produk kreatif itu, yaitu membuat produk dari berbahan dasar limbah. Dan juga ekoenzim ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis. Nah, jadi siswa bisa belajar bagaimana memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bisa diproduksi, dipasarkan, bahkan bisa menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Nah, ini sesuai banget dengan konsep kewirausahaan berkelanjutan.
Oh jadi gitu, berarti ekoenzim itu enggak cuma tentang lingkungan aja ya, tapi juga nyambung ke pelajaran pendidikan kewirausahaan. Karena kita belajar bikin produk yang punya nilai jual dari bahan sederhana seperti limbah organik. Nah menarik juga sih ya, dari hal biasa yang biasanya kita buang nih bisa jadi peluang usaha yang ramah lingkungan. Jadi kita makin ngerti nih kenapa ekoenzim sering banget dijadiin contoh di pelajaran pendidikan kewirausahaan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir podcast. Kita udah bahas mulai dari masalah sampah, bahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan, sampai solusi ekoenzim dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah ini kita bisa lebih peduli dengan lingkungan, terutama dengan sampah organik. Setuju. Yuk mulai membuat ekoenzim sendiri di rumah. Nah, terima kasih banyak nih buat Resi dan juga Naila yang udah sharing hari ini. Dan untuk para pendengar, jangan lupa jaga lingkungan karena bumi ini tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode Jejak Earthline selanjutnya. Dadah!